informasikan, butuh tabungan kan untuk persiapan persalinan, atau butuh dukungan dari keluarga dan suami, terserah jenengan. Gak apa-apa, jadi jenengan tulis terus satu pendapat di satunya lagi di pendapat yang lain. Keluarkan semua pendapat jenengan, apa-apa boleh Gak apa-apa ya, kuat ya. Kalau ini masih ada lagi yang sudah semuanya kita bahas bareng-bareng ya. Ibu pasti yang dibutuhkan pada saat kehamilan. Mungkin ada yang mau bicara. Persiapan persalinan. Persiapan persalinan itu apa saja Ibu kira-kira? Biaya. Itu enggak support dari suami, support dari keluarga. Ya, soalnya kalau nggak ada support kan kita nggak semangat ya Bu ya. Terus selain support, biaya, mental, persiapan persalinan kayak misalnya peralatan bayi, peralatan ibunya. Apa lagi? Informasi pengetahuan perlu nggak? Pasti, karena bidan atau petugas kesehatan yang jenengan datang itu kan dia fungsinya ini adalah membantu jenengan, memfasilitasi jenengan. Tapi semua itu tetap kembali ke jenengan semua sendiri. Karena kan bidannya kan jenengan periksa kan bidannya pasti kasih ini ya, kasih ceramah ya, apa ngasih ini ibu periksanya nanti sejauh apa, kapan lagi, nanti balik lagi, terus nanti
vitaminnya diminum berapa kali. Habis itu nanti ini di rumah jangan capek-capek, bisa kalau misalnya kandungannya lemah atau segala macam. Nah itu penting ya Bu ya, informasi itu penting. Tapi tetap jenengan harus setelah jenengan mendapatkan informasi, jenengan harus ini mengaplikasikannya atau melakukannya. Soalnya yang pasti yang dikasih diberikan pasti tujuannya baik buat ibu. Terus selain itu apa lagi Bu? Selain pengetahuan atau informasi, dukungan, support, habis itu dana, mental, Bapak selalu suka. Ada nggak di sini mungkin di RT sini atau di sini yang menyiapkan sarana transportasi buat jenengan-jenengan sendiri kalau misalnya ada yang melahirkan gitu, nanti keluarganya bantu-bantu, saling bantu, nyiapin mobil ini Pak, yang mobil apa ini atau juga ada. Jadi sarana transportasi ya belum ada ya. Terus lagi ya, kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan puskesmas untuk jenengan sendiri? Jadi selain posyandu gitu, penyuluhan. Minimal seperti ini gitu. Penyuluhannya biasanya berapa kali itu? Tidak mesti ya, 1 bulan sekali ya. Terus apa boleh, terus habis itu jadi ya itu tadi Bu ya, persiapan kehamilan itu kan kita nggak sembarangan ya, karena kan nanti melahirkan itu kan mau istilahnya mempertaruhkan nyawa lah buat mempertaruhkan jalan nyawa jenengan buat menghasilkan putri yang baik, yang generasi selanjutnya yang baik gitu. Jadi memang banyak persiapannya. Terus dari hasil ini ini dari jawaban-jawaban jenengan sebenarnya ini Bunya pinter-pinter ya, banyak ya jawabannya ya. Ini ada banyak jawaban. Yang pertama ada 4 jawaban tentang asupan gizi. Iya benar, asupan gizi itu sangat dibutuhkan oleh ibu hamil karena pada saat kehamilan ini Bu, untuk membentuk otak, membentuk syarafnya adiknya, membentuk organ tubuh itu kita memang nggak boleh setengah-setengah, kita harus beneran. Maksudnya untuk hamil itu kita harus Ibu tahu ini Bu, kacang hijau. Kacang hijau itu mengandung asam folat. Asam folat itu fungsinya untuk membentuk otak atau mencegah terjadinya kecacatan. Jadi jenengan di sini udah mulai ini enggak Bu? Misalnya suka suka kacang hijau nggak? Kan murah ya Bu ya. Juga manfaatnya banyak, jadi bisa jenengan pakai. Terus biasanya disuruh sama Bu bidan ini ya, Bu banyak makan makanan yang mengandung protein gitu. Benar boleh, benar mengandung protein, tapi kan biasanya kita menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Protein itu gak hanya dari daging aja kok Bu, banyak, bisa dari ikan, bisa dari ada namanya protein nabati dari kacang-kacangan, dari kacang kedelai. Cuma memang tetap yang paling bagus itu protein hewani. Ya, bisa dari telur kalau gampang. Terus ada jawaban juga tabungan persalinan. Di sini ada nggak Bu kayak tabungan persalinan? Jenengan sendiri mungkin. Apa ada dari bidannya ngadakan program tabulin? Nggak ada. Kayak dana sosial bersalin nggak ada ya. Tapi berarti persalinannya semuanya atas dana pribadi. Iya. Terus pendamping suami dan keluarga. Iya nih Pak, wajib ya Bu ya, soalnya udah memang dikasih. Terus informasi ini pengetahuan, terus ini mental sama kebutuhan persiapan persalinan. Dari sekian jawaban yang ada di depan, mungkin ada yang tidak setuju atau sudah setuju semuanya? Setuju ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nggih. Pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, siapa saja yang berperan penting dalam masa kehamilan sampai persalinan? Orang tua, mau bidan suami, saya sendiri, keluarga, mertua, ibu, tulis aja semua jawaban. Cuma satu jawaban, satu kertas ya? Ya. Kalau kertasnya nanti sih mbaknya. Ini ada yang bekerja mungkin ibunya? Ada. Cari di sini ya. Wanita tampil. Pengacara. Semangat. Siapa ya? Kayak. Bilang tadi. Hah?
Ada sering CA. Udah semuanya. Kita bahas ya Bu ya. Siapa saja Bu yang berperan penting? Suami, orang tua. Tenaga kesehatan perlu ya. Oh, sini masih ada yang masih ada yang kedukun nggak? Ada ya. Zaman dulu tuh Mak, jadul. Ada yang suka mijet waktu hamil nggak? Mijet. Kalau saya saranin sih jangan ya Bu ya. Soalnya kalau kehamilan dipijet itu dikhawatirkan misalnya posisi janinnya, posisi ari-arinya. Ada loh Bu kejadian tuh dulu waktu saya megang tuh karena dia keseringan dipijet, akhirnya ari-arinya atau plasentanya ini lepas di dalam, akhirnya bayinya darahnya keluar semua, akhirnya bayinya tanpa disadari gitu. Karena kan nggak ada yang kan nggak kerasa Bu, nggak mulus nggak apa kan, nggak kerasa. Makanya kalau saya saranin sih nggak usah pijet. Kalau misalnya jenengan emang pengen tahu posisi yang pasti puskesmasan udah ada rumah. Kalau nggak bisa jual biasanya di dalamnya ada kok yang Sutorejo itu kayaknya ada Bu yang Juniat itu dia ada USG-nya. Rame itu. Oh ada yang Juniat sih. Sambil nunggu mbaknya nempel, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya biar nggak kesiangan ya. Menurut Ibu, gimana kan tempat persalinan yang aman dan baik? Ada operasi nggak? Operasi ada jenengan. Kenapa Bu kok dioperasi Bu? Banyak kan? Oh, banyak. Anak pertama Bu. Kalau si usia segini nih pengen tahunya banyak. Jangan dilarang katanya main. Terus kalau kecil-kecil gini Bu ya, usia 0 sampai 5 tahun itu usia namanya kalau bahasa Inggrisnya golden age. Jadi masa-masa pertumbuhan otak. Jadi misalnya dalam rumah, misalnya ya Bu ya, contohnya kalau dalam rumah dengan ada omongan-omongan yang keras misalnya gitu, nanti anaknya ngikut. Karena masa-masa seperti ini masa-masa dia paling cepat mengingat dan kondisi otak ini paling bagus gitu. Jadi dari hamil sampai melahirkan itu harus benar-benar diperhatikan. Kalau jadi orang tua itu maksudnya kata-katanya karena tidak sangat berpengaruh ke depannya. Ibu pernah ini ada jawaban mertua. Menurut ibu bisa digabung ke orang tua apa disendirikan saja? Anaknya orang tua dimasukin ke orang tua, berbeda orang tua. Dari sekian jawaban paling banyak suami ya Bu ya, emang suami ini yang pertama. Anak-anak tuh kalau misalnya dia melahirkan tuh gini, bapaknya disuruh masuk aja, bapaknya disuruh masuk. Misalnya biar tambah sayang sama ibunya gitu. Soalnya biar dia tahu susahnya melahirkan tuh kayak jadi pada saat melahirkan, pada saat kehamilan, bagusnya kalau periksa itu jangan cuma ditemani suaminya nggak kalau periksa. Suaminya nunggu di depan ruangan apa masuk ke dalam? Masuk ya. Kalau ada biasanya ibu-ibu, Bu mana suaminya? Suami saya nunggu di depan Bu. Kenapa nggak nunggu di depan? Soalnya malu. Jadi nanti kalau misalnya jadi orang bilang suaminya biar sama-sama saling mendukung, saling suaminya diajak ya Bu ya. Biar sama-sama tahu Bu ini apa. Jadi setuju ya Bu
lahir, ibu hamil misalnya ada kelas ibu hamil atau tidak, ada penyembuhan atau tidak, ada kunjungan, itu ada nggak biasanya? Apa yang program kesehatan apa saja dalam Mbak Dewi, sampai Mbak Dewi. ya penyembuhan gitu, apa ibu tulis aja. Win. Halo. Habis ke bu. Biasanya kalau kelas ibu hamil terus langsung di balai apa di puskesmasnya langsung. Puskesmasnya langsung. Sudah semua ibu. Kita lanjutkan pertanyaan yang sebelumnya ya Bu ya. Yang pertanyaan sebelum tadi itu menurut ibu di manakah tempat bersalin yang aman? Bisa. Di puskesmas. Mau lagi Bu? Di Sendal. Kalau di puskesmas ini kan nggak ada bersalinnya Bu ya, berarti mereka kan di bidan ya Bu ya. Terus udah nggak ada yang didukung lagi kan ya? Soalnya banyak kejadian kok. Itu memang kurang. Terus dari jawaban ini banyak yang menjawab rumah sakit dan bidan. Tapi jangan semua saya anggap di sini sudah mengetahui apa yang baik untuk hidupnya gitu ya. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya yaitu program apakah yang sudah dilakukan oleh puskesmas untuk ibu masih ditempel. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa saja ya program dari desa, maksudnya program dari jenengan sendiri, masyarakat sendiri yang mendukung kegiatan program kesehatan. Apa yang sudah jenengan lakukan untuk mendukung program kesehatan? Misalnya kayak apa ya yang sudah dilakukan sama RT misalnya mengadakan posyandu atau gimana kayak gitu. Menurut jenengan apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesehatan biasa? Posyandu atau kalau misalnya sakit kan periksa dokter nggak? Puskesmas. Masih sakit dulu Kita bahas yang ini dulu ya. Apa saja yang sudah dilakukan puskesmas untuk jenengan dalam upaya peningkatan kesehatan
Misalnya untuk bayi-bayi yang berat badannya ada juga jawaban itu senam ibu hamil. Senam ibu hamilnya dilaksanakan di puskesmas ya Kak ya. Setuju semua ya Bu ya sama jawaban yang pertama tadi Bu ya. Penyuluhan, senam hamil, kehamilan, membantu dalam proses persalinan. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ini semuanya jawabnya posyandu ya. Upaya yang sudah dilakukan masyarakat. Mungkin selain posyandu apa Ibu? Jadi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan wawasan masalah dan pengobatan gratis. Jadi ikut bantu pengobatan gratis Ibu ya. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, apa saja cara mencegah terjadinya kematian pada ibu? Mencegah terjadinya komplikasi atau penyakit atau kematian pada ibu bersalin atau gimana sih cara mencegah biar nggak ada penyakit pada ibu bersalin? Gak boleh pukul nggak? Itu loh Mbak Ipa itu loh. Menurut Ibu, RT RW ini membantu apa berperan juga Pak Bu dalam kerja dalam upaya pencegahan? Misalnya, ya kalau misalnya saya RT RW ini juga butuh ya Bu ya, soalnya kan mereka ini istilahnya masyarakatnya dulunya di daerah sini kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Bu ya. Menurut Ibu apa saja kendala yang Ibu hadapi pada saat kehamilan? Hambatan, kesulitan atau yang misalnya saya kurang informasi. Pertanyaannya apa?
Apa saja hambatan atau kendala dalam menghadapi persalinan atau kehamilan pada saat kehamilan? Misalnya jenengan kurang informasi, saya nggak tahu saya harus kemana, atau apa namanya, saya kekurangan dana atau gimana, nanti solusinya seperti apa, misalnya. Jadi ya kendala hambatan dalam masa kehamilan. Kurangnya biaya atau pada kehamilan tidak dilakukan, dan kita semua jawabannya adalah pemeriksaan rutin. Kedua adalah menjaga kesehatan. Karena membaca ini masih sempurna menjaga kesehatan. Setuju semua ya Bu ya sama jawaban di sini. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa saja kendala? Yang paling banyak ini adalah kurangnya biaya, terus transportasi yang kurang memadai, kurangnya informasi, kurangnya nafsu makan, kurangnya pengetahuan, dan mencari yang bersalin yang bekas atau bagus. Kalau untuk kurangnya biaya, di PKK sendiri misalnya buat dari bidannya sendiri nggak ada kegiatan dasolin ya Bu ya, tabungan bersalin. Jadi biasanya kalau tabungan bersalin misalnya jangan periksa nanti periksa sekaligus menabung gitu Ibu, menabung untuk persalinan. Tapi ada daerah punya kebijakan yang berbeda. Dari sini pertanyaan yang sudah diberikan, kira-kira menurut Ibu program-program kesehatan yang sudah dilakukan puskesmas sudah berhasil atau belum sih buat jenengan sendiri, buat masyarakat yang ada di sini? Kira-kira setengah-setengah. Kenapa kok setengah-setengah Ibu? Menurut jenengan gimana? Mungkin ada yang berbagi pendapatnya tentang program kesehatan, jadi nanti bisa sebagai acuan untuk perencanaan atau evaluasi program-program selanjutnya. Nggak boleh, ayo sharing aja kita.
berapa orang puskesmas yang enggak, ini kan untuk mata kuliah aja gitu ya. Soalnya kan kita nanti kan calon-calon yang akan bekerja seperti itu juga gitu. Menurut ibu apa sih? Menurut ibu langsung aja lah. Yang menurut ibu sebagai acuan untuk perencanaan lokasi selanjutnya. Ada mungkin apa dulu di benua mungkin ada yang lainnya nggak langsung menangani sih nggak langsung berarti selama di penanganan ya Bu ya, proses penanganan pada saat puskesmas gitu. Terus untuk khususnya untuk ibu hamil dan bersalin, dan misalnya dari kesehatan misalnya sebenarnya udah dengan mana bagaimana? Karena kan dari sejauh ini tadi banyak yang bilang kurang informasi, dan mungkin karena tiap daerah kan beda-beda yang mengkhususkan kepada ibu hamil itu untuk menabung kebutuhan persalinan beda-beda dan setiap daerah tidak mesti selalu sama ya. Terus kayak misalnya transportasi juga ya, berarti apa namanya dari sistem organisasi yang ada di sini masih nggak boleh. Kalau boleh tahu di sini ada apa ya? Pelayanan kesehatan terdekat dan budaya apa sih yang masih ada dalam masyarakat ini yang menghambat atau menjadi kendala dengan semua untuk mendapatkan budaya apa dalam masyarakat ini yang masih membuat menjadi masalah misalnya yang ada di daerah sini budayanya misalnya kalau dari kesehatan masih banyak yang buang sampah sembarangan atau masih ada yang merokok di dalam kecil nggak boleh ada pendapat budaya-budaya atau mungkin di sini masih ada yang suka setara jadi yang suka kan setara ya biasanya kalau ditanya satu saya percaya kalau untuk ASI nggak apa-apa, tapi kalau untuk yang biar darahnya bersih buat ASI nggak boleh ya, nggak boleh dikasihnya gitu nggak apa-apa buat carain aja capek istirahat. Terus untuk KB, cakupan KB semua sudah KB? Sudah. Ada yang nggak KB itu? Saya balik lagi di KB juga. Ada sapi itu loh nak. Sapinya udah pulang. Di sini ASI semua nggak? Iya. Ada yang nggak? Usia berapa? Ada. Kenapa nggak dibuat? Iya, misalnya saran ibu ya, misalnya dengan ibu karir, misalnya ASI usahakan memang dari usia 0 sampai 2 tahun itu usahakan ASI aja. Nanti usia 6 bulan baru dikasih MPASI atau anak nambah. Nah, soalnya penangka ibu bayi usia 0 sampai 2 tahun itu khususnya
masih nggak sama kayak kita, nggak sama kayak anak kecil, dia masih sangat sensitif. Itu ASI itu lebih baik daripada susu formula, itu terpenting sesuainya. Jadi kayak ibu yang masih menyusui ini, usahakan sebelum bekerja susunya disapi, disimpan, dinyampe gitu, berperas, ditaruh di dalam botol, dimasukkan kalau ada kulkas, masukkan dalam kulkas, itu bisa bertahan kalau di freezer 3 bulan. Kalau ditaruh di freezer itu bisa bertahan ASI. Kalau misalnya dalam suhu ruangan dia bisa bertahan sampai 3 hari. Oh, jadi ada yang alergi ASI. Iya, ada yang ini masalah bakalan mesti. Oh, yang itu apa namanya Bu yang ASI. Iya, masukkan ke kulkas dong. Nah, itu isi jadi BAB, diare, penyimpanannya kurang rapat atau kurang bersih. Jadi memang kurang diperhatikan kayak higienitasnya. Karena ASI, benar ya ASI harus disimpan dalam kulkas, tapi dalam posisi kayaknya nggak dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Jadi jangan kayak saya ada daging, ASI, kami masak, ya itu. Jadi memang harus disendirikan. Misalnya emang apa kompresornya satu, ya otomatis yang lain harus ngalah. Soalnya kan ya itu, soalnya ASI itu antibodinya tinggi Bu. Jadi memang sudah dibuktikan bahwa bayi yang apa namanya mendapatkan ASI sejak dia usia 0 bulan sampai 6 bulan, dia sudah gampang sakit seperti yang dengan kondisinya juga berbeda. Mungkin itu aja. Terus rata-rata di sini merupakan keseharian mayoritas mata kuliah harian swasta ya. Rata-rata penduduk asli sini apa ada yang pindah? Rata-rata suku mana Bu? Ada yang Madura mungkin? Banyak. Di luar Madura ada yang pindah ke mana? Kalimantan, mana? Biasanya tiap suku itu punya caranya masing-masing. Kalau misalnya dalam saya dulu tuh orang di sana memberikan sekarang kalau ini di situ buat orang bawah, buat menghindari celaka gitu. Kalau habis melahirkan terus dikasih lidi atau apa yang dalam apa badan dikasih apa bentuknya ini apa itu bentuknya apa ketika dikatakan panjang itu ekornya ya itu ditaruh di sininya ya itu tapi biar masalah kalau maksudnya biar nggak ada apa ya. Sebenarnya memang budaya itu punya tujuan masing-masing. Kembali ke orang masing-masing, kita gimana caranya kita mengambil yang baik misalnya kan kita kan mengikuti perkembangan yang ada gitu. Jadi memang harus mengikuti perkembangan dan mengambil yang baik dan mengubah. Nah kadang itu ada di santrinya pakai gunting sama kaca itu. Ada juga yang bayinya dikasih bawang kok. Bawang sini kalau panas langsung dia bumbunya sama minyaknya katanya. Ya biasanya orang gitu loh, ada alergi loh Bu. Bayinya panas dikasih bawang. Sini kasih merah-merah. Jadi memang semuanya nggak bisa sama gitu. Kalau misalnya emang sakit ya jadi kan Kalau sedang kalau sama berapa? Kalau dari jawaban yang jenengan kasih saya paham lah, jenengan tahu jenengan harus kemana kalau jenengan sakit gitu ya. Jadi alhamdulillah semuanya sudah tahu. Terus semoga dari sini kalian bisa bermanfaat buat semua
Mungkin sebelum kita tutup ada yang pengen istilahnya, ada yang pengen penasaran tentang ini gitu. Misalnya tahu. Karena jelas ini banyak bidangnya kok. Ini bidang ini perawat gigi. Makanya gigi ini. Kalau periksa gigi bisa ke Mas Boris. Mungkin ada yang jenengan pengen tanya kayak misalnya apa sih saya pengen tahu gitu penyakit apa sih, mungkin ngomong di sini kita dari mungkin ada yang pengen penasaran tentang penyakit masa lagi heboh penyakit HIV. Jenengan pengen tahu apa mungkin penyakit itu apa gitu. Pertama, sebelum kita mengetahui tanda dan gejala kanker, yang kita harus ketahui itu gini, kanker itu penyakit sel. Jadi dia ada namanya sel yang abnormal, perubahan sel yang punya dan kanker itu biasanya ada turunan. Kanker itu ada turunan. Jadi kalau misalnya yang jenengan dari keluarga jenengan ada yang punya penyakit kanker, berarti otomatis jenengan punya bakat kanker. Itu sudah pasti. Iya, itu keturunan. Tapi satu yang harus jenengan tahu, kanker itu benar keturunan. Tapi kalau tidak ada pencetus atau tidak ada pemicu atau tidak ada yang akan maksudnya faktor-faktor yang akan membantu timbulnya penyakit itu, maka nggak bisa timbul kanker gitu. Maksud saya gini, misalnya saya ya, ini saya sharing aja. Ini nenek saya kanker, nenek saya kanker serviks. Otomatis saya punya turunan. Tapi kalau selama saya masih bisa menjaga gaya hidup saya, kayak misalnya selalu makan makanan yang sehat, mengurangi kanker itu dia polusi. Kayak misalnya zat-zat radikal, zat-zat yang tidak cocok dalam tubuh, maksudnya ditolak oleh tubuh gitu. Kayak misalnya gaya hidup yang selalu makan makanan yang tinggi kolesterol, terus merokok itu juga penyebab juga. Kita kan harus pasif ini ya, pasif ya, karena mungkin suami atau lingkungan di samping merokok itu bisa pengaruh juga. Jadi selama tidak ada pencetus atau pemicu, kita nggak akan kena kanker. Tapi kalau misalnya ada pencetus, pemicu dan bawaan bisa terjadi. Sama kayak darah tinggi, diabetes juga kayak gitu Bu. Darah tinggi, misalnya ibunya jenengan punya darah tinggi, jadi jenengan punya kemungkinan untuk punya darah tinggi juga. Tapi darah tinggi itu tidak akan muncul selama jenengan bisa menjaga pola makan, pola hidup. Sama diabetes juga gitu, gula juga, kolesterol juga kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang kita harus pola hidup yang sehat. Terus kolesterol itu juga bisa timbul karena melakukan hubungan seks. Jadi itu memang benar pengaruh Bu, melakukan hubungan suami istri. Jadi di bawah usia 20 itu biasanya ada arah sana bergonta-ganti pasangan karena itu kan virus, HPV, virus hubungan papiloma virus. Jadi kalau saran saya menghindari, yang pertama itu menghindari hubungan suami istri di usia dini. Yang kedua menghindari pasangan. Terus juga menjaga pola hidup sehat, makan makanan sehat. Habis itu mudahnya sih seperti itu aja sih Bu. Sama ini kita kan hidup kan nggak mungkin lepas dari masalah ya. Kanker tuh juga bisa disebabkan oleh stres. Jadi ya sudah disyukuri hidupnya, dijalani apa adanya gitu. Jadi nggak usah terlalu dibuat-buat, ada masalah ya dilalui. Kayak gitu sih. Kalau kanker tuh tanda-tandanya biasanya kelihatan Bu. Kalau dari kanker biasanya di puskesmas itu ada yang kupas. Jadi kayak diambil lapisan di dalamnya terus diperiksa. Jadi apakah ada erosis, bagaimana dengan cairan-cairan yang ada di dalam telinga, dalam kaki, dalam postur. Jadi bisa ada dalam kupas. Ya kelihatan kalau jadi memang kalau vaksin biasanya di puskesmas ada vaksin 1 kali setahun. Jadi 1 orang 1 kali dalam setahun berapa kali. Biasanya di puskesmas pasti ada pemberian. Kalau jangan mau tahu. Oke, setelah itu dan ada lagi Bu, udah siang juga ya. Oke, terima kasih Bu ya atas partisipasi.
kasihnya, waktunya. Kami ucapkan terima kasih yang sangat terima kasih pada Ibu sudah membantu. Semoga hari ini bisa bermanfaat ya buat semuanya. Bisa menjadi sarana informasi jenengan nanti kalau misalnya punya baby lagi harus seperti apa, dan jangan malas-malas buat bertanya. Bu bidannya kalau belum kerja dia nggak bakal jawab ya. Jadi jenengan kalau pengen jawab pengen tahu harus aktif gitu. Jadi nanti Bu bidan pun juga bakalan enak kalau jenengan mau aktif. Sebenarnya Bu bidan tuh kalau misalnya masyarakat yang aktif kayak gini. Kali saya juga bidan. Terima kasih ya Bu ya. Atas waktunya kita tutup acaranya, kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga hari ini bermanfaat semuanya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami, dari kelompok saya, dari saya selaku fasilitator, saya ucapkan mohon maaf selebar-lebarnya, juga selebar-lebarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.